Hamas dilaporkan telah bangkit dan lontarkan balasan ancaman agresi dari pemerintah Israel. Selain itu, Hamas mengklaim bahwa militer IDF tidak akan berhasil menduduki jalur Gaza mengingat perlawanan terus menguat. Mengutip Tribun News pada 6 Mei, hal itu diutarakan oleh pemimpin senior Gerakan Perlawanan Palestina Hamas, Mahmoud Al-Mardawi dalam pernyataannya. Dikabarkan bahwa pernyataan itu muncul seusai pihaknya mendapatkan bocoran di mana yang mengungkap bahwa pemerintah Israel menyetujui rencana besar untuk melakukan agresi lebih lanjut di jalur Gaza, termasuk perluasan operasi militer di seluruh wilayah Gaza hingga mencapai kendali penuh alias mendudukinya. Dengan begitu, Al-Mardawi menegaskan bahwa rencana Israel untuk menduduki seluruh jalur Gaza tidak akan berhasil lantaran mengklaim bahwa perlawanan rakyat Palestina akan terus menguat. Menurutnya, ancaman Israel itu hanyalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk menghancurkan semangat rakyat Palestina, memaksa mereka menyerahkan hak-hak mereka dan meninggalkan tempat-tempat suci mereka. Hamas menggelar eksekusi langsung, menghukum mati penjara bersenjata berat yang diduga bekerja sama dengan Israel dengan menutup akses bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 6 Mei, tuduhan itu dilontarkan oleh seorang pejabat Hamas dengan tanpa disebutkan namanya, menuduh bahwa para penjara itu bekerja sama dengan Israel menutup akses bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza selama 2 bulan terakhir. Adapun aksi penjaraan itu juga diduga dipelopori oleh geng-geng bersenjata berat. Dengan begitu, Hamas menggelar eksekusi mati terhadap sejumlah terduga pelaku penjarahan di jalur Gaza. Eksekusi itu dilakukan bukan tanpa alasan. Pasalnya, beberapa waktu terakhir, toko bahan makanan dan dapur umum Gaza diteror serangkaian insiden pencurian. Adapun eksekusi ini diungkap setelah sejumlah sumber yang dekat dengan kelompok Hamas yang menguasai jalur Gaza mengatakan bahwa Hamas tengah mengeksekusi mati para penjara. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan pembalasan segera serang Iran. Lantaran menurutnya serangan rudal di Bandara Ben Gurion merupakan tanggung jawab Teheran. Mengutip Tribun News pada 6 Mei, hal itu diutarakan oleh Gantz dalam pernyataannya di X pada 4 Mei 2025 lalu. Diketahui tentara Israel mengakui bahwa sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman jatuh di dekat Bandara Ben Gurion di Tel Aviv menyebabkan beberapa orang terluka. Imbas lainnya membuat lalu lintas dihentikan sementara di Bandara Ben Gurion dan di jalur menuju Yerusalem. Sementara itu dilaporkan juga bahwa hulu ledak rudal dari Yaman sangat besar hingga menyebabkan ledakan dahsyat. Padahal rudal itu telah melewati 4 lapis pertahanan udara Israel. Dengan begitu, Gantz menyerukan untuk meminta pertanggungjawaban Iran atas rudal yang ditembakkan oleh Houthi Yaman yang jatuh di dekat Bandara Ben Gurion di Tel Aviv, Israel Tengah tersebut. Menegaskan bahwa Israel tidak akan kembali ke masa-masa hujan gerimis dan akan membalas. Sebanyak sekira 30 jet tempur Israel menyerang Yaman pada 5 Mei 2025 malam waktu setempat, mengklaim telah menargetkan lokasi pusat pasokan untuk Houthi dan zona transfer senjata ke Iran. Mengutip Amayadin pada 6 Mei, hal itu diumumkan dalam pernyataan di media sosial X IDF pada 6 Mei 2025 dini hari. Dilaporkan bahwa jet tempur IDF telah menyerang target-target Houthi di sepanjang garis pantai Yaman, mengklaim sebagai respons atas serangan berulang oleh Houthi terhadap Israel, di mana rudal permukaan ke permukaan dan UAV diluncurkan ke arah warga sipil Israel. Adapun lokasi pasti serangan terjadi di Pelabuhan Al-Hodeidah, diklaim berfungsi sebagai sumber pasokan utama bagi Houthi dan digunakan untuk mentransfer senjata Iran. Selain itu, jet tempur IDF juga menyerang pabrik beton Bajil di sebelah timur kota Al-Hodeidah. Diklaim berfungsi sebagai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk pembangunan terowongan bawah tanah dan infrastruktur bagi Houthi. Menegaskan bahwa serangan terhadap lokasi infrastruktur tersebut dilakukan. Sayap militer Hamas Brigade Qassam membeberkan keberhasilannya menghabisi Zionis dalam serangkaian operasi di Gaza hingga Rafah. Pejuang Al-Qassam menyebut menyergap 6 tentara seusai menargetkan unit teknis Israel pada Sabtu 3 Mei 2025. Awalnya pejuang Al-Qassam memancing unit tersebut menuju ke terowongan yang dipasangi bahan peledak. Pertempuran tersebut dilakukan dalam jarak dekat.
Pasca ledakan di terowongan, para pejuang Qassam maju dan menyerang dua tank Israel menggunakan rudal Yasin 105. Akibatnya banyak korban tewas dan terluka di daerah dekat Masjid Al-Zahra di Rafah di jalur Gaza Selatan. Merespons hal itu, pasukan Israel melakukan evakuasi. Juru bicara pasukan pendudukan Israel merinci bahwa dua tentara termasuk perwira dinyatakan tewas. Selain itu, perwira dari unit teknik tempur elit Yahalom tewas terlibat bentrokan di bagian selatan jalur Gaza. Kemudian seorang prajurit lain dari unit yang sama juga tewas di daerah tersebut. Lalu prajurit lain dari unit Yahalom dan seorang prajurit cadangan dari Batalion 7007 Brigade Yerusalem Al-Quds ke-16 juga mengalami luka kritis. Yaman telah mengumumkan akan melakukan blokade udara penuh terhadap Israel. Pengumuman itu diklaim telah menandai babak baru perang di jalur Gaza melawan Israel yang dibackingi Amerika Serikat. Mengutip Amayadin pada 6 Mei, hal itu diutarakan oleh seorang sumber tingkat tinggi Yaman dengan tanpa disebutkan namanya pada Senin 5 Mei 2025. Diklaim olehnya bahwa agresi Israel Amerika Serikat digambarkan sebagai pelanggaran hukum internasional yang jelas. Alih-alih menghalangi Yaman, pejabat menegaskan bahwa serangan itu justru akan memperdalam komitmen terhadap tujuan militernya. Sumber juga mengatakan bahwa hari-hari mendatang akan semakin sulit bagi Israel mengingat blokade udara penuh akan diterapkan. Juga kemampuan militer perlawanan Yaman yang akan terus berkembang. Menekankan bahwa Yaman akan mengambil inisiatif dalam menargetkan musuh dan tidak menunggu persamaan aksi reaksi. Mereka menambahkan bahwa kemampuan untuk memulai dan mengendalikan tempo operasi militer adalah elemen kunci dalam mencapai tujuan, sekaligus menekankan bahwa baik Amerika Serikat maupun Israel sejauh ini gagal beradaptasi dengan doktrin tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diketahui telah mengeluarkan perintah kepada militer IDF. Adapun perintah itu adalah lakukan operasi besar-besaran di Gaza, lenyapkan Hamas, dan bebaskan para sandera segera. Mengutip Kabarni pada 6 Mei, hal itu diutarakan oleh Netanyahu dalam sambutan setelah rapat Kabinet Keamanan. Netanyahu mengumumkan bahwa perintahnya telah memutuskan untuk melancarkan operasi militer besar-besaran yang kuat di jalur Gaza, di mana memiliki tujuan melenyapkan Hamas sepenuhnya dan memulangkan tentara dan mereka yang ditawan di Gaza. Selain itu, Netanyahu menambahkan bahwa Tel Aviv hanya bermaksud untuk memindahkan warga sipil di Gaza dari wilayah yang menjadi sasaran demi perlindungan mereka. Mengklaim bahwa tentara Israel akan mengambil tindakan untuk tetap berada di wilayah manapun yang direbut selama operasi tersebut. Tujuannya untuk mencegah terulangnya apa yang ia gambarkan sebagai kesalahan masa lalu. Dalam konteks lain, Netanyahu mengindikasikan bahwa setelah perang berakhir, penyelidikan komprehensif harus dibuka yang mencakup semua orang dan meluas ke semua tingkatan. Diklaim itu yang menunjukkan niat untuk meninjau kinerja politik dan militer selama perang. Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Aziz Nasirzadeh memperingatkan para musuh, terutama Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Tasnim pada 6 Mei, hal itu diutarakan oleh Nasirzadeh dalam komentarnya pada Minggu 4 Mei 2025. Ia memperingatkan bahwa Iran masih memiliki banyak cadangan senjata di kota-kota rudalnya, di mana senjata-senjata Iran yang belum pernah digunakan pun bisa saja dipakai untuk menyerang balik serangan Amerika Israel. Menegaskan bahwa senjata-senjata itu akan dipakai Iran terhadap target-target di seluruh wilayah musuh tanpa ragu atau pertimbangan. Selebihnya, Menteri Pertahanan pun juga menekankan bahwa jika perang jadi diprakarsai oleh Amerika Serikat atau rezim Zionis, maka Iran akan menyerang pangkalan, pasukan, dan kepentingan mereka dimanapun mereka berada dan kapanpun diperlukan. Seraya mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan terus meningkatkan kemampuan angkatan darat, udara, dan laut Iran.